Assalamualaikum, selamat pagi Buda dan kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aplikasi manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Jessica Kusuma Dewi Saputra dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 15. Saya Mutiara Sabila dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 20. Saya Naufal Faros Mufadol dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 22. Saya Kesya Putri dari 11 MIPA 4 nomor absen 25. Saya Yoga Pranata Buana dari 11 MIPA 4 nomor absen 33. Pembahasan materi yang akan kita bahas yang pertama ada prolog manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada latihan soal aplikasi manfaat turunan. Dan yang ketiga ada kesimpulan dari turunan. Pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besar lainnya. Manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi, penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Penelitian. Penelitian biasanya berkaitan dengan kimia, fisika, dan lain-lain. Dalam penelitian fisika, seperti bandul menggunakan turunan, pergerakannya mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai turunan. Di ilmu olahraga, percepatan juga digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lebing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatannya mempunyai nilai yang dapat diketahui melalui fungsi turunan. Saya Kesya akan melanjutkan yang tadi. Manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dan selanjutnya dalam bidang pembangunan. Dalam membuat konstruksi bangunan, percampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan, sehingga bangunan dapat terlihat cantik dan kokoh. Pembuatan kapal juga termasuk ya, kapal, pesawat, dan kendaraan yang lainnya. Selanjutnya yaitu perhitungan dengan quick count. Kegunaan penurunan terdapat juga pada quick count. Dalam perhitungan tersebut, terdapat juga perhitungan yang baik, sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal. Jadi lebih akurat gitu. Selanjutnya dalam bidang penerbangan. Dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi yang terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi dengan menggunakan perhitungan kalkulus otomatis, sehingga nantinya pesawat tidak akan salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan daripada tower. Selanjutnya yaitu sifat-sifat turunan. Dibagi menjadi 3, yaitu jika fx sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Yang terakhir, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan anx n-1. Selanjutnya cara menentukan titik balik. Yang pertama adalah titik balik maksimum, yaitu f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih besar daripada 0. Yang kedua adalah titik balik minimum, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0. Yang terakhir adalah titik belok, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0. Saya Jessica Kusuma, nomor absen 15. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latihan soal aplikasi manfaat turunan.
Kita bahas dulu contoh soal nomor satunya. Soal nomor 1. Seorang petani mempunyai kawat sepanjang 80 meter yang direncanakan untuk memagari kandang berbentuk 3 buah persegi panjang berdempet yang identik, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Sisi di sepanjang gudang tidak memerlukan kawat. Luas maksimum kandang adalah A. 360 meter persegi, B. 400 meter persegi, C. 420 meter persegi, D. 450 meter persegi, atau E. 480 meter persegi. Untuk pembahasan soal nomor satunya, kita cari dulu apa sih yang diketahui di soal. Tadi disebutkan bahwa seorang petani mempunyai kawat sepanjang 80 meter. Maka diketahuinya L sama dengan 80 meter. Kemudian yang ditanya adalah luas maksimum kandang. Maka ditanyanya L max sama dengan berapa? Kemudian untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita gunakan permisalan. Kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan panjang kandangnya adalah P dan lebar kandangnya adalah L. Kita cari persamaan panjang kawat yang digunakan untuk memagari kandang. Persamaan panjang kawat yang kita gunakan adalah P plus 4L sama dengan 80. Kenapa tidak 2P? Karena diketahui di soal bahwa sisi di sepanjang gudang tidak memerlukan kawat. Karena tidak memerlukan kawat, maka sisi kandang yang berdempetan dengan si gudang tidak perlu dipagari kawat. Maka P-nya hanya ada 1. P plus 4L. 4L didapat dari lebar 3 buah persegi panjang berdempet yang identik seperti terlihat pada gambar. P plus 4L sama dengan 80. 80-nya kita dapat dari panjang kawat yang dimiliki oleh petani tersebut. Persamaannya sudah kita dapatkan, P plus 4L sama dengan 80. Kita pindah ruas menjadi P sama dengan 80 min 4L. Selanjutnya kita cari persamaan luas kandang. Karena luas kandangnya berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang. Luas sama dengan P dikali L atau panjang dikali lebar. P-nya kita masukkan dari persamaan yang sudah kita dapatkan di atas tadi. P-nya yaitu 80 min 4L dikali dengan L. Kita tuing-tuing. Maka luas kandangnya menjadi 80L min 4L kuadrat. Selanjutnya kita cari turunan pertama luas atau L terhadap lebar. Tadi sudah kita dapatkan bahwa L sama dengan 80L min 4L kuadrat. Maka L aksennya kita turunkan turunan pertamanya menjadi 80 min 8L. Kemudian luas akan maksimum jika memiliki syarat L aksen sama dengan 0. Jadi L aksen sama dengan 0 ini adalah syaratnya. Kita masukkan L aksennya menjadi 80 min 8L sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas. Min 8L kita pindah ruas menjadi plus 8L. Kemudian L-nya kita dapatkan 10 dari 80 dibagi dengan 8. Jadi luasnya akan maksimum jika lebar atau L-nya sama dengan 10. Dengan luas maksimumnya kita bisa cari dengan kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Luas sama dengan 80 dikali L min 4L kuadrat. 80 kita masukkan L-nya 10, jadi 80 dikali 10 min 4 kali L kuadrat min 4 kali 10 kuadrat. 80 kali 10 800 min 4 dikali 10 dikuadratkan 10 kuadrat menjadi 100. 100 min dikali min 4 menjadi min 400. Maka luasnya kita dapatkan 800 min 400 adalah 400. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu 400 meter persegi. Ya,
kita akan bahas latihan soal aplikasi turunan untuk nomor 2. Nomor 2, suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat beroleh perusahaan tersebut adalah A. Rp149.000, B. Rp249.000, C. Rp391.000, D. Rp609.000, E. Rp757.000. Pembahasan soal nomor 2. Pertama-tama kita cari dahulu apa yang diketahui di soal. Tadi dikatakan suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Berarti diketahui biaya produksi X produk yaitu 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Selanjutnya ditulis bahwa semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya. Berarti biaya penjualan X produk yaitu Rp5.000. Kemudian yang ditanya adalah laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah, berarti laba maksimum yang diperoleh perusahaan sama dengan berapa? Nah, untuk pembahasan soal nomor 2 ini, pertama kita cari terlebih dahulu laba atau keuntungannya berapa. Laba bisa kita dapatkan dari biaya penjualan dikurangi biaya produksi. Laba kita misalkan dengan LX menjadi LX sama dengan kita masukkan biaya penjualannya yaitu 5.000X dikurangi biaya produksinya yaitu 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat menjadi LX 5.000X min dikali 9.000 menjadi min 9.000, min dikali 1.000X menjadi min 1.000X, dan min dikali 10X kuadrat menjadi min 10X kuadrat. Lalu kita hitung. Ingat, dalam menghitung harus yang sejenis, yang memiliki variabel X kuadrat dengan variabel X kuadrat, yang memiliki variabel X dengan variabel X, dan yang hanya konstanta dengan konstanta. Nah, untuk menuliskannya kita urutkan bilangannya dari yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi ke variabel yang terkecil sampai yang terakhir ke konstanta. Maka menjadi LX sama dengan min 10X kuadrat ditambah 5.000X min 1.000X menjadi plus 4.000X min 9.000. Setelah kita dapatkan persamaannya, kita cari laba maksimumnya. Laba akan maksimum jika syaratnya yaitu L aksen X sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu L aksen X-nya dengan rumus turunan seperti tadi dijelaskan di slide awal, yaitu AX pangkat N menjadi ANX pangkat N-1. Sehingga kita dapatkan L aksen X-nya menjadi min 20X ditambah 4.000 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan min 4.000 dibagi min 20 menjadi X sama dengan 200. Jadi, laba akan maksimum jika perusahaan menghasilkan 200 produk. Dengan laba maksimum yang diperolehnya adalah kita gunakan persamaan yang tadi yaitu LX sama dengan min 10X kuadrat ditambah 4.000X min 9.000. Kita masukkan nilai X-nya menjadi 200 sehingga kita dapatkan L dalam kurung 200 sama dengan min 10 dikali 200 kuadrat ditambah 4.000 dikali 200 dikurangi 9.000. Sehingga L 200 sama dengan 200 kuadrat menjadi 40.000 X 10 menjadi min 400.000. 4.000 dikali 200 menjadi 800.000 dikurangi 9.000. Kita dapatkan laba maksimumnya atau L
200 sama dengan 391.000. Jadi, option yang tepat untuk contoh soal nomor 2 adalah yang C, yaitu Rp391.000. Kesimpulan, turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Beberapa macam turunan yaitu turunan fungsi aljabar, turunan akar, turunan parsial, turunan implisit, dan yang lainnya. Turunan juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bidang pembangunan dan bidang ekonomi. Langkah-langkah penyelesaian soal cerita turunan untuk nilai max atau min. Nomor 1. Buat variabel yang memiliki satuan-satuan pada soal cerita. Yang kedua, buat persamaan yang mewakili dan yang diketahui pada soal cerita. Nomor 3. Buat fungsi turunan yang ingin dicari nilai maksimum atau minimum. Yang keempat, tentukan nilai variabelnya dengan menggunakan syarat stasioner f aksen sama dengan 0 dan tentukan nilai fungsinya. Nomor 5. Nilai fungsi yang sudah diperoleh merupakan nilai optimumnya atau nilai max atau min. Sekian dari presentasi kelompok 6. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.